Doktrin yang membedakan Kristen dengan agama lain dan juga dengan bidat-bidat. Bedanya di situ. Kalau saudara hanya bicara praktis, harus mengampuni. Kira-kira orang Islam mengajar begitu juga? Kecuali yang radikal. Tapi apakah orang Hindu Buddha mengajar kita mengampuni, memaafkan orang? Pasti ya. Tidak boleh mencuri. Apakah agama-agama di dunia ini ada yang menyuruh orang mencuri? Tidak, sama aja semua. Walaupun dalam hal praktis itu ada beda-beda sedikit. Misalnya, bolehkah cerai? Yang satu bilang boleh. Bolehkah punya istri lebih dari satu? Boleh poligami? Itu praktis tapi beda-beda, tidak banyak. Tapi kalau mulai menyentuh yang doktrin, maka disitulah kita menemukan agama dengan agama berseberangan di sana. Misalnya saja, kalau kita bicara tentang agama, Allah ada berapa? Maka otomatis Hindu Buddha itu sudah harus keluar. Karena Hindu mempercayai kira-kira 3 juta dewa. Sementara Buddha, mereka tidak mau menyebut dirinya ateis, tapi non-teis. Jadi Buddha itu tidak percaya ada sosok di sana yang nama Tuhan, itu tidak ada. Karena Buddha itu ajaran yang antroposentris, berpusat pada diri sendiri. Makanya orang Buddha itu kalau bilang mau berdoa, itu mereka berdoa pada siapa? Tidak ada siapa-siapa di atas sana. Maka di situ saja Hindu Buddha sudah harus beda dengan Kristen, Yahudi, Islam. Itu kalau kita bicara soal ada Allah atau tidak. Lalu kalau Allah memang ada, kalau kita bicara Allah ada atau tidak, maka semua agama di sini Buddha yang keluar. Waktu kita bicara Allah ada berapa banyak, maka Buddha dengan Hindu keluar. Hindu keluar karena yang percaya Allah satu itu hanya Kristen, Yahudi, Islam. Tapi apakah Allah itu satu secara mutlak atau tidak mutlak? Maka di sini Yahudi dan Islam keluar karena mereka percaya Allah satu esa mutlak. Sementara Kristen, Protestan, dan Katolik percaya Tritunggal. Tidak mutlak. Keesaannya pada hakikat, bukan pada pribadi. Maka kita mulai melihat begitu banyak perbedaan. Tapi marilah kita sama-sama Kristen. Tapi apakah ada perbedaan? Sekarang, pada umumnya Kristen percaya Tritunggal. Tapi ada oneness, ada sabelian. Yang percaya Allah itu hanya satu pribadi. Ya Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Roh Kudus itu ya Bapa. Makanya muncul dalam lagu-lagu. Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Apakah Yesus itu Roh Kudus? Lalu waktu Roh Kudus turun ke atas Yesus, berarti Yesus turun ke atas Yesus. Nah itu jadi problem itu. Coba. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Mu itu siapa? Yesus atau Bapa? Belum tahu kan, karena lagunya belum lanjut. Kau menderita, gantikanku. Oh kalau menderita, berarti Yesus dong. Dengan darah-Mu, kau selamatkanku. Oh Yesus ini. Kini hidupku memuliakanmu. Konteksnya Yesus. Tiba-tiba masuk berikut. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Apakah penulis lagu ini menganggap bahwa Yesus itu Bapa? Ataukah, oh Yesus memang berkorban, tapi itu juga karena kasih Bapa. Jadi itu lagu masih, kita belum jelas. Oke. Oleh kuasa darah-Mu, kau telah tebus dosaku. Oke. Terus ekornya, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Apakah kita jadi ciptaan baru? Itu karena kuasa darah Yesus atau karena pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan kita? Itu pekerjaan Roh Kudus. Darah Yesus di dalam Alkitab tidak pernah dikaitkan dengan kelahiran kembali kita. Kalau begitu, itu lagu mungkin perlu dikoreksi. Permisi, Bapak lahir tahun berapa? 67. Pada tahun 60 Bapak di mana? Pertanyaannya adalah, Bapak tahun 60 belum ada atau sudah ada di surga baru masuk ke bumi tahun 67. Nah ini penting ini. Kalau Bapak sudah ada jiwa atau rohnya, baru nyusup masuk tahun 67 waktu Papa dan Mama kawin, maka Bapak bisa disebut datang. Karena Bapak sudah ada. Sudah ada baru datang. Saya datang ke Makassar. Sebelumnya saya sudah ada. Kalau saya nggak ada sebelumnya, bagaimana bisa datang? Yesus itu sudah ada sebelum lahir. Makanya dia selalu bilang, aku datang, aku datang, aku datang. Dia nggak bilang aku lahir. Satu kali dia bilang aku lahir, langsung nyusul aku datang. Karena dia sudah ada sebelum dilahirkan. Hanya orang yang sudah ada sebelum dilahirkan yang bilang aku datang. Lalu waktu dia kembali ke surga, benar karena dia pernah di surga. Tapi kalau Bapak belum pernah ke surga, bisakah disebut kembali ke surga? Ku tak membawa apapun juga saatku datang ke dunia. Apakah saudara sudah ada sehingga memutuskan datang? Saatku kembali ke surga. Kapan Bapak pernah di surga sehingga sekarang kembali? Wah ini semua rumit ini. Jadi saudara lihat,
Pengajaran itu akan diwarnai di dalam lagu-lagu kita. Ingat, Mazmur itu lagu, tapi ada Mazmur pengajaran. Nantinya lagunya jadi pengajaran. Jadi rupanya orang bisa, bukan hanya bisa salah khotbah, tapi bisa salah waktu lagunya yang dinyanyikan salah. Tanpa sadar kita telah memasukkan sebuah pemahaman dalam pikiran jemaat tentang sebuah konsep tertentu melalui lagu-lagu. Apakah menurut bapak-bapak, manusia selamat karena iman atau karena perbuatan baik? Bagaimana dengan seorang anak sekolah minggu? Apakah dia selamat itu karena iman kepada Yesus atau karena dia rajin taat orang tua? Itu yang membuat dia selamat. Atau iman? Ya, nanti dia besar bagaimana? Harus iman dia kan? Orang tua nggak bisa menyelamatkan dia, iman masing-masing. Tapi coba lihat lagu, anak sekolah minggu, dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekarang, nanti taat orang tua ini, itu dihubungkan dengan nanti masuk surga, atau dengan nanti terima upah. Kalau kita bilang nanti masuk surga, berarti anak itu akan merasa bahwa dia masuk surga karena dia taat orang tua. Ini kan selamat karena dia berbuat baik. Tapi kalau selamat karena iman, iman yang menyelamatkan dia, setelah itu kalau dia taat orang tua, nanti dia dapat upah di surga. Itu benar. Tapi pertanyaannya, anak kecil mampu tak sampai di sana pemahaman? Nah ini menunjukkan bahwa pengajaran itu penting. Yang membedakan kita dengan agama lain itu ajaran. Yang membedakan kita dengan bidat-bidat, saksi Yehova itu akan ajaran itu. Yang membedakan kita dengan Advent juga ajaran itu. Ibadah harus hari Minggu atau hari Sabtu. Nah itu kan ajaran itu bukan praktis. Sementara mereka mau ibadah hari Sabtu juga gak apa-apa. Kadang-kadang kita ibadah hari Sabtu juga kok. Selasa juga ibadah 3 minggu juga. Tapi bagi mereka itu penting. Jadi kalau yang ibadah hari Minggu itu berdosa. Nah, itu ajaran. Dengan bidat-bidat itu ajaran. Apa yang membedakan GBI dan Erastus Sabdono? Ajaran kan? Masalah ajaran itu. Maka ajaran ini penting.